sejahtera buat kita semua. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah. Ada kisah yang sangat menarik yang dapat kita jadikan sebagai motivasi dalam kehidupan kita. Kesabaran berujung kenikmatan. Seorang dokter spesialis luka dalam Riyadh yang bernama Dr. Khalid Al-Jubir berkisah tentang dirinya dan sahabatnya. Beginilah kisahnya. Selama kuliah dulu dia memiliki seorang teman mahasiswa akademi militer. Dalam semua hal dia memiliki banyak kelebihan dibanding teman-temannya yang lain. Selain baik hati, pemuda ini juga amat rajin salat malam dan tidak pernah lalai menjalankan salat 5 waktu. Pemuda ini lulus dengan nilai memuaskan. Tentu saja ia sangat ingin senang. Namun tak ada yang bisa menduga jalannya takdir. Suatu saat pemuda ini terserang penyakit influenza. Dan sejak saat itu fisiknya menjadi lemah hingga mudah terserang berbagai macam penyakit. Hingga karena komplikasi penyakit yang beragam, ia menjadi lumpuh. Tubuhnya mampu lagi digerakkan sama sekali. Semua dokter yang menanganinya mengatakan kepada Dokter Khalid, kalau kemungkinan kesembuhan untuk pemuda itu sekitar 10% saja. Pada saat Dokter Khalid membesuknya di rumah sakit, ia melihat pemuda itu tak berdaya di atas ranjangnya. Dokter Khalid datang untuk menghiburnya. Namun subhanallah, apa yang ia dapatkan justru sebaliknya. Wajah pemuda itu cerah jauh dari mendung kedukaan. Pada wajah itu jelas sekali terpancar cahaya dan kilauan iman. Alhamdulillah. Saya dalam keadaan sehat-sehat saja. Saya berdoa kepada Allah, semoga Anda lekas sembuh, kata Dokter Khalid membuka pembicaraan. Di luar dugaan pemuda itu menjawab, terima kasih untuk doamu. Sesungguhnya saudaraku Mungi, saat ini Allah tengah menghukumku karena lalai dalam menghafal Al-Quran. Allah menguji saya, agar saya segera menuntaskan hafalan saya. Sungguh ini adalah nikmat yang tiada terkira. Dokter Khalid terpana mendengar jawaban menakjubkan itu. Bagaimana mungkin cobaan begitu berat yang tengah dialami pemuda itu dianggap sebagai suatu nikmat? Benar-benar ini adalah suatu pelajaran baru yang amat berharga bagi dirinya, sehingga ia merasa tak berharga di hadapan pemuda itu. Dokter Khalid teringat akan sabda Rasulullah, sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin. Seluruh perkaranya mengandung kebaikan. Hal ini hanya ada pada seorang mukmin. Ketika ia dikaruniai kesenangan, ia bersyukur, maka hal itu baik baginya. Dan ketika ia ditimpa kesedihan, ia menghadapinya dengan sabar dan tabah. Maka hal itu baik baginya. Riwayat Muslim.
Jujur saja dokter, Kak Khalid teramat mengagumi ketabahan pemuda itu. Beberapa pekan kemudian ia membesuk sahabatnya itu. Sepupu sang pemuda berkata, "Coba gerakkan kakimu, coba angkat kakimu ke atas." Pemuda itu menjawab, "Sungguh saya amat malu kepada Allah untuk terburu-buru sembuh. Jika kesembuhan itu yang terbaik by Allah, aku bersyukur. Namun, apabila Allah tidak memberikan kesembuhan padaku, hanya akfar aku tidak melangkah ke tempat-tempat maksiat, aku pun bersyukur. Allah Maha Tahu yang terbaik untukku." Allahu Akbar. Betapa kalimat itu sangat menggetarkan. Setelah peristiwa itu Dr. Khalid menempuh program magisternya ke luar kota. Beberapa bulan setelah itu ia kembali dan yang pertama diingatnya adalah pemuda sahabatnya itu. Dalam benaknya ia berpikir, paling saat ini ia sedang terbaring lemah di atas kasurnya. Jika ia kemana-mana pastilah ia digotong. Ternyata menurut teman-temannya pemuda itu sudah pindah ke ruang penyiapan untuk mendapatkan pengobatan alami. Pada saat Dr. Khalid menemuinya, ia tengah duduk di kursi roda. Dr. Khalid senang sekali melihatnya hingga berkali-kali ia mengucapkan syukur. Pemuda itu dengan spontan menyampaikan kabar gembira yang tak terduga. "Alhamdulillah saya telah menyelesaikan bacaan Al-Quran," katanya penuh semangat. Subhanallah, Dr. Khalid memekik kagum. Setiap kali membesuknya ia selalu mendapat hikmah yang semakin mempertebal keimanannya. Tidak lama berselang, Dr. Khalid kembali pergi ke luar kota selama 4 bulan. Dan selama itu pula ia tidak pernah bertemu dengan pemuda sahabatnya yang sangat tabah itu. Hingga saat ia kembali, ia menerima kenyataan yang amat sulit diterima oleh akal manusia. Namun, bagi Zat yang Maha Tinggi, bukanlah hal yang mustahil terjadi. Jangankan hanya sakit, tulang belulang yang telah hancur pun bisa dihidupkan kembali menjadi manusia yang utuh. Pada waktu Dr. Khalid sedang salat di musala rumah sakit itu, tiba-tiba ia mendengar sapaan seseorang. "Abu Muhammad." Refleks dia menoleh dan pandangan di hadapannya membuatnya terpana. Ia tak mampu mengucap sepatah kata pun. Benar. Wallahi demi Allah yang berdiri di hadapannya adalah pemuda sahabatnya yang dulu lumpuh total. Namun di hadapannya, kini ia dapat berjalan kembali dengan normal dan segar bugar. Allahu Akbar. Sesungguhnya keimananlah yang dapat memunculkan keajaiban. Spontanitas, Dr. Khalid menangis. Pertama dia menangis karena terharu dan senang akan karunia Allah berupa kesembuhan untuk sahabatnya itu. Kedua ia menangis untuk dirinya sendiri yang selama ini lalai untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya. Ternyata, karunia untuk sahabatnya tidak hanya sebatas itu. Ia diterima sebagai delegasi Universitas Malik Saud Riyadh,
Kerajaan Saudi Arabia untuk melanjutkan studi magisternya. Dr. Khalid, apa yang saya terima ini justru akan menjadi malapetaka bagi saya jika saya tidak mensyukurinya. Paparnya kepada Dr. Khalid setelah 7 tahun. Pemuda itu mengunjungi Dr. Khalid kembali dalam rangka mengantar kakeknya yang terkena penyakit hati. Dan subhanallah, ia telah menjadi seorang mayor. Dr. Khalid kembali meneteskan air matanya. Ia berdoa kepada Allah agar pemuda itu selalu dalam kebaikan dan selalu istiqomah di dalam iman dan Islam. Sungguh Allah Maha mendengar dan mengabulkan permohonan setiap hamba-Nya. Sahabat yang dirahmati Allah, demikian kisah motivasi ini. Semoga bermanfaat. Ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.